Hujan ini di tempat saya, jadi mungkin kurang bagus sinyalnya. Bentar. Oke, kita mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Sehat? sehat. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita membahas terkait dengan lanjutan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Alia. Bu Alia kan sudah masuk ke pertemuan sebelum UTS ya. Nah, nanti setelah UTS, nanti teman-teman, bareng sama saya. Sebelumnya, dulu udah pernah perkenalan ya, terkait dengan nama, background pendidikan saya, alamat. Nah, mungkin waktu teman-teman melaksanakan sospem itu, bolak-balik perkenalan terus mungkin sampai bosan ini. Teman-teman ini Oke, mohon maaf. Tadi ada kesalahan teknis. Sekarang udah bisa masuk lagi belum suara saya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf, ini tadi kok bentar. Oke, jadinya nanti after UTS nanti teman-teman akan saya dampingin. Selain saya nanti juga ada mahasiswa dari Pasca Sarjana UNY, mungkin akan masuk minggu depan hari Senin akan menemani teman-teman semuanya sampai 3 sampai 4 pertemuan. Saya juga kurang tahu pastinya sih. Nah nanti silakan teman-teman bisa sharing dengan beliau kayak gitu. Jadinya nanti tujuannya untuk mengambil data penelitian sih sambil beliau menyampaikan beberapa materi terkait mungkin penelitian beliau ya terkait dengan asam basa seperti itu. Di mana asam basa kan teman-teman sudah mempelajarinya dengan Bu Alia sebelum UTS yang lalu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, mereview terkait dengan materi asam basa kayak gitu. Oke, sebelumnya oke, untuk apa namanya materi. Nah, izin off cam iya nggak apa-apa. Mungkin karena terkendala sinyal. Nanti saya waktu menyampaikan materi saya juga izin off cam ini. Nanti daripada nanti keputus. Nah ini. Jadi mungkin untuk RPS-nya udah disampaikan sama Bu Alia ya. Jadinya kemarin teman-teman terakhir itu mempelajari tentang saya sambil buka RPS nih. Hukum mahasiswa dapat memahami hukum yang terkait dengan gas, hukum Dalton, tekanan parsial, penyimpangan perilaku ideal itu udah ya. Nah, jadinya nanti untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan struktur elektronik dari suatu atom. Nah, di mana teman-teman di sini saya yakin sudah pernah mempelajarinya dulu waktu SMA yang berkaitan dengan teori-teori elektron, yang berkaitan dengan kuantum, apa namanya, berkaitan juga dengan bilangan kuantum yang NLMS, konfigurasi, kayak gitulah sejenisnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman mungkin akan flashback sedikit terkait dengan materi SMA. Coba saya share screen dulu ya, saya izin off cam dulu, nanti daripada keputus. Bentar. Oke, sudah muncul atau belum ini? Sudah muncul atau belum ini, Mbak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke.
Oke. Oke, pada pertemuan kita siang hari ini, siang di Mendung ini, bentar. Oke, pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur elektronik suatu atom. Nah, jadinya teman-teman tahu sendiri atom, teori-teori atom ya, yang mungkin kemarin sudah disampaikan Bu Alia atau teman-teman mungkin masih ingat terkait dengan materi SMA dulu kayak gitu. Nah, jadinya atom merupakan suatu suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi kayak gitu. Dimana penyusunnya tadi merupakan suatu elektron. Ternyata di dalam suatu atom tersebut itu juga ada orbit. Nah, nanti ada teori terkait dengan asas ketidakpastian elektron di dalam orbit tersebut kayak gitu. Nah, nanti akan kita pelajari. Jadinya pada siang hari ini kita akan membahas simpel aja, yaitu terkait dengan teori kuantum tentang atom, efek fotolistrik, teori atom Bohr tentang hidrogen, dualisme sifat elektron, orbital atom, mekanika kuantum, bilangan kuantum, prinsip Aufbau, yang berdasarkan tingkat energi ya, dan konfigurasi elektron, seperti 1s2, 2s2, dan seterusnya kayak gitu. Oke, kita mulai dulu saja terkait dengan teori kuantum tentang atom. Nah, kuantum itu apa sih? Jadinya, yaitu teori yang disampaikan oleh Max Planck. Nah, pada tahun 90, Max Planck dapat menjelaskan radiasi benda panas dengan suatu teori yang sangat radikal. Nah, radikal itu apa? Nah, suatu senyawa yang sifatnya tadi tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Karena senyawa-senyawa radikal itu merupakan suatu senyawa yang dia itu mengandung elektron yang dia itu tidak berpasangan. Nah, sama halnya seperti manusia gitu ya. Kalau misalnya dia sudah berpasangan, dia cenderung stabil. Kalau misalnya dia elektronnya sendiri yang berarti dia belum berpasangan, dia cenderung tidak stabil. Nah, maka dia akan berusaha untuk mencari pasangan atau mencari elektron biar kondisinya menjadi stabil, gitulah intinya. Sama halnya itu, kalau misalnya aplikasinya dalam kehidupan apa? Nah, contohnya misalnya pada senyawa antioksidan. Nah, antioksidan itu merupakan suatu senyawa yang dia itu mempunyai kelebihan elektron, di mana kelebihan elektronnya tadi itu akan diberikan kepada senyawa radikal, biar senyawa radikalnya tadi menjadi senyawa yang bentuknya stabil, kayak gitu ya. Nah, jadinya ini dengan suatu teori yang sangat radikal, jadinya yang masih sangat labil, gitulah. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik tidak bersifat kontinu, melainkan bersifat diskontinu. Artinya, suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran atau paket-paket kecil dengan nilai tertentu. Nah, paket ini disebut juga sebagai kuantum. Ya, gitu. Nah, nanti muncullah bilangan kuantum yang NLMS itu tadi. Nah, ini juga ada hitungannya terkait dengan energi foton atau kuantum. Rumusnya apa? E sama dengan H dikalikan F. E di sini merupakan energi foton atau kuantum. Nah, yang satuannya nanti joule gitu ya. Terus H di sini itu merupakan tetapan Planck. Jadi memang udah merupakan satu tetapan gitu ya, di mana angkanya tadi 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule second. Nah, di mana energi sini dia nanti satuannya joule. Terus V di sini frekuensi, satuannya hertz. C di sini merupakan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya. Terus di mana kecepatan cahaya itu juga suatu tetapan gitu ya, yaitu 3 kali ini kok laptop saya mati. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus bentar. Maaf nih, bentar ini ada gangguan itu. Saya kok mati ini. Bentar ya. Muncul nggak PPT-nya teman-teman di hadapan teman-teman semuanya? Mati ya? Oh. Belum. Ya, bentar ya, bentar. Tiba-tiba ngelahin.
Oke, saya udah bisa masuk lagi ya ini ya. Sebentar. Mohon maaf, untuk materinya sudah saya share di grup. Tapi berhubung saya ini kok nggak bisa buka ini, bisa minta bantuan ya buat nge-share screen kan? Udah ada itu, hostnya siapa? Saya, Bu. Oke, saya Bentar bisa ya, bantu share screen kan nggak, Mbak? Ya, Saya Bu, sebentar. share screen kok malah nggak bisa ini. Kayaknya ngehang ini. Laptop saya soalnya saya dari pagi tadi ngajar terus terus ini. Nanti saya bantu jelaskan di sini. Saya tak masuk pakai HP aja. Oke, saya masuk pakai HP ini. Saya bisa minta tolong di share screen kan nggak, Mbak? Sebentar, Bu, loading PPT-nya. Oh, baru loading. Oke. Terus di sini gimana? Sudah, Bu. Oke, sip. Bentar, saya tak baca ke bilang. Oke, sudah jelas ya suara saya ya. Coba di yang tadi Mbak, yang di slide ke berapa ya? Slide ketiga. Mohon maaf, saya minta bantuannya ya. Nah, ini Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa namanya? Lilis, Bu. Oh ya Mbak Lilis. Oke, saya minta bantuannya ya Mbak Lilis buat apa namanya jadi operator ini, operator laptop. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadinya untuk energi foton di sini satuannya itu adalah joule, di mana rumusnya tadi H dikalikan V. H di sini merupakan suatu tetapan Planck dan bilangannya yaitu 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule second kayak gitu. Kalau P di sini merupakan kecepatan cahaya juga, di mana kecepatan tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. P di sini itu sama dengan C per lambda. Lambda di sini merupakan suatu panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu satuannya bisa dalam satuan meter atau dalam satuan angstrom gitu. Angstrom itu simbolnya apa kira-kira teman-teman? Angstrom itu apa? Angstrom. Angstrom itu simbolnya atau anunya tuh A gitu ya. Satuannya A gitu. Pangkat 0. Nah itu. Nah, nanti kalau misalnya dalam soal itu diketahui satuan angstrom, nanti silakan teman-teman mengubahnya menjadi ke satuan meter kayak gitu. Di mana 1 angstrom itu yaitu 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi misalnya 10.000 angstrom ya udah jadinya tinggal 10.000 itu tadi dikalikan 10 pangkat min 10. Nah, itu tuh nanti satuannya itu sudah meter. Oke. Nah, contoh soalnya misalnya seperti ini. Nah, ini. Coba Mbak, next Mbak. Nah, ini. Berapakah energi atau yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 5.000 angstrom, di mana kecepatan cahayanya tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan tapan Planck-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule per second.
Nah, pertanyaannya di sini adalah energi. Energi itu kan satuannya E gitu ya. Nah, E sama dengan tinggal H dikalikan V. Habis di sini yang diketahui C sama lambda, jadinya E sama dengan H kalikan C per lambda. Nah, hanya itu tadi sudah ini tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34, C-nya 3 kali 10 8 meter per second. Nah, 5.000 angstromnya di sini itu kita rubah menjadi satuan meter. Atau nah, tinggal 5.000 dikalikan 10 pangkat min 10. Nah, jadi ketemunya 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi tinggal dihitung deh. C-nya berapa. Ini 6,63 dikalikan 10 pangkat min 34 dikalikan 3 kali 10 pangkat min 8 dibagi 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini tinggal satuan pangkat gini ya. Kalau misalnya sejajar dikali gini sama dengan min 34 ditambah 8 ditambah 7. Nah, ketemunya min 19. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contoh soal dalam penentuan bilangan kuantum. Terus yang kedua di sini, next Mbak Min. Next. Oke, yaitu terkait dengan efek fotolistrik. Nah, untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck tadi, Albert Einstein melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian disebut sebagai foton yang mempunyai energi sebesar HF. Percobaan ini dikenal sebagai efek fotolistrik. Nah, ini jadinya batas teori gitu ya. Nah, jadinya E di sini merupakan energi foton, rumusnya yaitu fungsi kerja logam, terus EK energi kinetik dari elektron. Jadi nanti di sini ada anoda, ada katoda, nah, terus nanti terkait dengan pancaran elektronnya itu berapa seperti itu, atau energi fotonnya itu berapa. Oke, nanti teman-teman ini hampir mirip mungkin seperti pelajaran fisika gitu ya, terkait dengan efek fotolistrik. Oke, next. Terus yang ketiga yaitu teori atom Bohr tentang hidrogen. Nah, jadinya Niels Bohr berhasil memperbaiki kelemahan model atom Rutherford. Nah, percobaannya menganalisis spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Nah, jadinya teman-teman silakan membaca sendiri ya. Saya nggak akan mengulangi terkait dengan teori-teori model atom. Kan ada yang Dalton, Rutherford, Bohr, nah, kayak gitu ya. Itu nanti silakan teman-teman mempelajarinya lagi. Jadinya hipotesis dari Bohr di sini yaitu apa? Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan tertentu yang stasioner dan disebut sebagai orbital atau kulit. Nah, jadinya di dalam inti atom itu tadi, inti atom tadi bermuatan positif di mana dikelilingi oleh elektron kayak gitu yang dia itu berputar dalam suatu orbit. Nah, di sini dalam teori Bohr di sini dia itu masih sangat disebutkan dengan jelas gitu ya bahwa terdapat lintasan elektron atau disebut juga sebagai orbit dalam tempat elektron dalam mengelilingi inti atom seperti itu. Itu masih teori atom Bohr. Nah, nanti untuk teori selanjutnya itu terkait dengan lintasan landasan orbit tersebut itu sudah tidak ada gitu ya, tapi nanti terkait dengan kebolehjadian ditemukannya elektron dalam melintasi atau dalam memutari inti atom yang bermuatan positif. Elektron dapat berpindah, berhubung lintasannya itu enggak hanya satu gitu ya, tetapi itu berdasarkan kulit dari suatu atom kayak gitu, jadi elektron itu bisa berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain dengan cara melepas atau memancarkan suatu energi. Kalau misalnya berpindah dari kulit terluar ke kulit terdalam kayak gitu, itu melepaskan. Tapi kalau dari dalam keluar itu nanti terjadi penyerapan energi. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Jadi kalau misalnya tidak terjadi proses perpindahan elektron, masih masuk ke dalam orbitnya kayak gitu, itu tidak ada energi yang dilepaskan atau diserap. Jadi energinya pun itu juga tetap. Oke, next Mbak. Nah, jadinya ini ya, ini ringkasannya. Jadinya elektron mengelilingi inti karena pengaruh dari gaya kolom antara dua muatan. Nah, jadinya dikarenakan elektron tadi bermuatan negatif dan inti tadi bermuatan positif, nah sehingga akan berpengaruh terhadap tarikan tersebut. Hal ini seperti bulan mengelilingi bumi akibat pengaruh dari gaya gravitasi. Elektron dapat mengelilingi inti pada orbit tertentu dan tidak memancarkan radiasi. Jadi kalau misalnya dia masih masuk ke orbitnya, dia tidak memancarkan maupun tidak menyerap
energi. Jika elektron berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, maka energi yang akan muncul sebagai foton yang dipancarkan. Jadi misalnya dari kulit terluar masuk ke kulit yang lebih tinggi, dia berpindah ke kulit yang lebih rendah, itu dengan cara memancarkan suatu energi foton. Momentum angular elektron yang mengorbit hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu yang diberikan oleh L, rumusnya MPa. Di mana kulitnya tadi ya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, tergantung nanti dari jenis atom dari suatu unsur tersebut. Oke, terus ini terkait dengan dualisme sifat elektron, jadinya ini maksudnya itu kebolehjadian ditemukannya suatu elektron. Posisi elektron dalam mengelilingi inti atom tidak dapat diketahui secara pasti, sesuai prinsip ketidakpastian. Nah, jadinya kalau tadi menurut Bohr tadi, itu kan elektron tadi ditemukan di suatu orbit kayak gitu ya. Nah, atau suatu lintasan atau suatu kulit kayak gitulah, kulit atom. Nah, ternyata dengan berkembangnya suatu analisis ya gitu ya, atau berkembangnya ilmu, ternyata terkait dengan orbit itu tuh hanya sebatas mempermudah kita mempelajari aja, tetapi tidak berarti elektron itu tadi ada di orbit tersebut. Nah, tapi elektron tadi itu memang memutari inti atom tadi. Nah, sehingga muncullah teori terkait dengan dualisme sifat elektron atau kebolehjadian temukannya suatu elektron dalam mengelilingi inti atom, atau merupakan suatu secara ketidakpastian ditemukannya elektron dalam mengelilingi inti atom tersebut. Nah, ini gimana tokohnya tadi yang mengemukakan terkait dengan sifat dualisme gelombang partikel, cahaya, dan materi itu adalah de Broglie, Heisenberg, sama Edwin Schrödinger. Nah, ini masing-masing mempunyai teori atau pendapatnya sendiri. Oke, pertama yaitu oleh de Broglie, yaitu gerakan partikel seperti elektron mempunyai sifat-sifat panjang gelombang, jadi berlaku hukum-hukum gelombang. Nah, rumusnya seperti ini, lambda tinggal H dikalikan P atau H dibagi M kalikan P, seperti ini. Jadinya sifatnya pun itu sama seperti panjang gelombang seperti ya. Terus yang kedua yaitu oleh Heisenberg, nah, yaitu kedudukan dan momentum elektron tidak bisa ditentukan dengan tepat secara bersamaan. Disebut juga dengan asas ketidakpastian. Nah, jadinya sudah tidak berlaku lagi terkait dengan orbit-orbit elektron itu ada di orbit itu tidak berlaku lagi gitu ya. Jadinya itu merupakan asas ketidakpastian ditemukannya elektron dalam mengelilingi suatu inti atom. Jadi elektron yang mengelilingi inti jaraknya dari inti cuma bisa ditentukan dengan kemungkinan dia ada di posisi elektronnya itu kemungkinan misalnya dia itu dalam mengelilingi inti atom, kebolehjadiannya itu ditemukan di posisi ini gitu. Tapi itu hanya asas ketidakpastian. Terus yang terakhir yaitu terkait dengan Schrödinger. Kalau elektron bisa dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya bisa disamakan dengan gerakan gelombang, pernyataan ini disebut juga sebagai mekanika gelombang atau mekanika kuantum kayak gitu. Jadinya mekanika kuantum itu merupakan kedudukan elektron dalam atom tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan cuma probabilitasnya atau kemungkinannya. Ruangan yang punya probabilitas terbesar ditemukan elektron disebut juga sebagai orbital. Seperti itu. Jadinya teori ketidakpastian gitu ya, atau mekanika kuantum itu yang merupakan teori atom yang terbaru untuk dibandingkan Bohr tadi. Oke, ini tadi kita mempelajari terkait dengan teori-teorinya saja, gitu kan, teori-teori lah. Nanti teman-teman bisa mereview sendiri dibandingkan dengan teori-teori yang sudah teman-teman pelajari di waktu SMA. Itu kan masih banyak kali ya teori-teorinya. Itu nanti silakan dipelajari lagi. Nah, ini. Terus terkait dengan orbital atom, ini kaitannya dengan perhitungan. Jadinya orbital adalah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Keduanya dapat ditentukan dengan mudah hanya dengan melihat konfigurasi elektronnya. Jadinya konfigurasi elektron itu nanti juga akan berkaitan dengan kulit atau kulit kulit dari suatu atom tersebut. Jadi misalnya kulit atom merupakan orbit dari sebuah partikel yang bernama elektron, sedangkan inti atom tersusun atas proton dan
neutron. Jadi di dalam inti atom tadi itu tersusun dari proton neutron yang dikelilingi oleh elektron yang berada di kulit. Kulit pertama biasanya itu disebut atau istilahnya atau disebut juga sebagai K gitu ya, LMN. Jadi kulit pertama itu K, kulit kedua L, kulit ketiga M, dan seterusnya seperti itu. Dimana kulit pertama tadi itu jumlah elektron yang ada di sana maksimal itu ada 2 atau ada 2. Terus yang kulit kedua itu maksimal ada 8. Kulit ketiga itu ada 18 dan kulit yang keempat itu ada 32 elektron. Jadinya kalau misalnya dikonfigurasi gitu ya kan ini kan elektron ini tuh ada di di bagian gas mulia atau yang dia itu sifatnya stabil 2 8 18 itu elektron-elektron valensi yang di gas mulia ya 2 8 18 ya gitu. Lalu orbital juga mempunyai subkulit. Subkulit merupakan tempat di mana di dalam kulit yang berisi bilangan azimut. Nah, nilai L itu bisa 0, 1, 2 tergantung nanti dari orbitalnya gitu ya. Sesuai dengan masing-masing label SPDF-nya. Ini. Jadi misalnya subkulit S itu maksimal diisi 2 elektron. Nah, kalau teman-teman mungkin masih mereview materi dulu kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, itu kan karena berkaitan dengan orbitalnya. Kalau S itu kan dia mempunyai satu orbital aja gitu ya, bentuknya kan kayak bulat kayak gitu. Terus kalau P itu kan punya 3 orbital. Nah, masing-masing orbital itu diisi oleh 2 elektron, jadinya kulit P itu maksimal diisi oleh 6 elektron. Kalau D dia mempunyai 5. Kalau F dia mempunyai 7. Ya. Subkulit D tadi maksimal diisi oleh 10 elektron dan subkulit F maksimal tadi berisi oleh 14 elektron. Oke. Terus next Mbak. Ini. Dalam teori mekanika kuantum di sini, nah Schrödinger tadi berhasil merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan bentuk dan tingkat energi orbital. Model atom ini disebut model atom mekanika kuantum. Nah, ini memang yang terbaru ya, yang kita pelajari saat ini itu merupakan terkait dengan mekanika kuantum. Pada teori ini, lintasan-lintasan elektron berbentuk elips. Untuk menyatakan atau lintasan orbital diperlukan 4 macam bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantumnya apa aja? Yaitu NLM, S itu tadi. N tadi itu merupakan bilangan kuantum utama. Jadinya mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar nilai N, maka semakin besar ukuran orbital dan semakin tinggi tingkat energinya. Jadi misalnya nilai N misalnya 1S2, 2S2, 2P6. Nah, 1S2 itu 1, N-nya itu ya 1. Terus 2P6, nah itu N-nya 2. Terus 3P, terus 3S2, 3 itu N-nya itu tadi. Jadi nanti semakin tinggi energinya pula kayak gitu. Terus yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Nah, mendeskripsikan bentuk orbital. Jadi misalnya nilai L itu bisa macam-macam ya, bisa 0, 1, 2 tergantung dari orbitalnya. Kalau misalnya dia S, ya dia harganya 0. Kalau P dia 1, D dia 2, F dia 3 gitu. Nah, terus bilangan kuantum magnetik mendeskripsikan orientasi dari orbital. Di mana nilai M tadi, nah misalnya dia S gitu ya, kalau S dia 0. Terus kalau P dia kan punya 3 orbital. Nah, jadi angkanya dari -1, 0, plus 1. Nah, gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan mereview lagi materi SMA dulu. Kalau S di sini itu merupakan arah spin elektron dan orbitalnya, dalam orbitalnya. Kalau dia panahnya naik kayak gitu dia positif, kalau turun dia negatif, gitu ya. Oke. Jadi ini dalam tabel di sini teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalnya dia di kulit pertama maka N-nya 1, kulit kedua L-nya 2, kulit ketiga dia N-nya 3, kulit keempat N-nya 4 kayak gitu. Terus ini bilangan kuantum azimut. Nah, ini ya nilai misalnya dia kan angkanya 0, 1, 2, 3 tergantung letak dari orbitalnya.
Ini kebalik ya, ini orbital SPDF benar, bukan PSDF. Terus ini bilangan kuantum magnetik itu tergantung dari jumlah orbitalnya, dan kalau arah kuantum atau bilangan kuantum spin di sini tergantung dari posisi elektron dalam memenuhi terkait itu orbital, letak dari orbital. Oke, terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip Aufbau. Nah, jadinya aturan Aufbau yaitu pengisian elektron berdasarkan tingkat energi dari yang rendah ke tinggi. Nah, adanya mungkin seperti teori apa? Teori hujan rintik kalau saya dulu namanya dulu. Jadi yang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D berapa? Nanti silahkan teman-teman bisa menentukan sendiri. Ini nanti berkaitan dengan konfigurasi ya, misalnya teman-teman diminta untuk menentukan letak golongan dan periode dari suatu unsur atau atom seperti itu dengan konfigurasi elektron, terus dengan menggunakan prinsip Aufbau, terus untuk menentukan bilangan kuantum NLMS itu juga menggunakan prinsip Aufbau. Oke, terus next Mbak. Nah, ini terus dalam konfigurasi elektron di sini menyatakan bagaimana elektron tersebar di antara berbagai orbital atom. Konfigurasi elektron didasarkan pada dua hal, yaitu berdasarkan kulit dan subkulit. Jadi kalau misalnya nomor atom 1 sampai 20 kita bisa ya mengkonfigurasikan dengan menggunakan 1S2, 2S2, 2P6 atau dengan 2, 8, 18 kayak gitu lah. Tapi kalau misalnya kita diminta untuk menentukan golongan dan periodenya, memang lebih baik kita menggunakan konfigurasi menurut aturan Aufbau tadi. 1S2, 2S2, 2P6 kayak gitu. Kalau misalnya dengan konfigurasi yang 2, 8, 18 itu kurang bisa atau untuk menentukan terkait dengan golongan dan periodenya. Oke, contohnya misalnya pada ini ya, N-nya di sini contoh soalnya misalnya natrium nomor atomnya 11. Kalau misalnya dikonfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Dari terakhir di sini valensinya di sini kita bisa menentukan harga dari masing-masing bilangan kuantumnya. N-nya tadi 3, L-nya 0 dikarenakan dia S. M-nya juga 0 dikarenakan dia pada orbital S. Terus S-nya di sini plus setengah, karena dia hanya satu elektron aja. Begitu juga dengan L gitu ya, 17. Ternyata valensinya yaitu 5, 3P5. Sehingga N-nya tadi 3, L-nya 1 dikarenakan di sini orbital P, M-nya 0. Karena kalau misalnya kita buat kotak jumlahnya 3 gitu ya, terus elektronnya kita hitung kayak gitu, urutannya kan plus 1, 0, min 1, plus 1, 0 lah. Sehingga harga M-nya tadi 0. Terus S-nya tadi min setengah, karena dia posisinya panahnya ke bawah. Nah, begitu juga dengan Fe26. Nah, di sini kalau misalnya kita mengurutkan atau menuliskan itu memang berdasarkan dari nomor kulitnya. Jadinya 1, 2, 3, 4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, sebenarnya kan 4S2, 3D6 dulu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau mengurutkan penulisan yang benar, itu memang berdasarkan dari nomor kulitnya. Jadi diurutkan dulu 1, 2, 3, baru 4 yang terakhir. Tapi dalam penentuan bilangan kuantumnya itu bukan 4S2, tetapi dari 3D6. Ini yang sering kakak tingkat kalian dulu itu kurang tepat dalam memahami ini ya gitu. Jadinya dikiranya yang menjadi bilangan kuantumnya itu 4S2, tetapi bukan 4S2, tetapi dari 3D5. Karena tadi menggunakan prinsip aturan Aufbau. Tapi kalau misalnya dilakukan penulisan seperti itu memang 4S2 ini yang terakhir kayak gitu. Jadinya bukan 3D5. Oke, ya ini silakan teman-teman saya kasih waktu berapa menit ya? 3 menit mungkin, 3 menit. Oke. Coba mengkonfigurasi ini X20Y32. Terus kemudian dikonfigurasi dan ditentukan bilangan kuantum NLMS-nya. Yuk coba yuk, silakan. Sambil mereview materi SMA dulu.
Ayo silakan teman-teman semuanya. Halo, masuk nggak ya suara saya? Suara saya apakah masuk? Masuk Bu, ada Bu. Masuk ya, oke. Yuk, saya kasih waktu 3 menitan yuk. Nanti saya sampling aja. Oke, udah teman-teman semuanya? Sudah. Oke. Coba yuk, siapa yang mau menjelaskan ke teman-teman yang lain? Nggak usah saya tunjuk ya. Oh, kalau pakai konfigurasi yang 18 AR sama 4 S2, boleh nggak? Apa? Boleh? Jelaskan ke teman yang lain. Siapaan? Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Bebas. Nggak usah saya tunjuk ya. Izin menjelaskan, Bu. Oke, silakan. Siapa yang menjelaskan tadi? Mbak siapa? Legendaria. Oke. Untuk yang 20X, itu konfigurasinya saya 18 AR, 4 S2. Terus elektron valensinya 2, jumlah N-nya 4, L-nya 0, M-nya
kotaknya 1, 0, S-nya plus setengah. Oke. Bentar. N-nya berapa, Mbak? N-nya N-nya 4, N-nya 4. Oh, benar. L-nya 0. oke, 0. Terus apa? M? M-nya kotaknya 1, 0. Oke, dikarenakan kotaknya 1 ya, karena orbital S tadi. Terus apa? NLMS-nya? S-nya plus setengah ke atas. Oke, S-nya berapa tuh ini? 4S2. Iya, Kalau S2 itu dia nanti ke atas atau ke bawah? ke bawah Ibu. Ya. Jadinya min setengah. Jadi ya. Iya, Oke. Yuk selanjutnya. Oh ya, ini kalau X20 itu dia masuk ke apa namanya? Golongan berapa, periode berapa? golongan 2A. Golongan 2A, Bu. Oke, golongan 2A, periode 4. periode 4. Oke, benar ya, Mbak Legendaria. Oke. Oke, selanjutnya, yuk yang kedua ini. Yuk siapa selain Mbak Legenda? Ini teman-teman udah di Jogja atau masih di daerah masing-masing ini? Daerah masing-masing, Bu. Jogja tapi. Oh, daerah masing-masing ya. Nggak apa-apa. Karena apa namanya? Untuk perkuliahan yang pasti udah luring, yang pasti sudah PTM tatap muka gitu ya, itu masih sekitar mungkin semester depan, sekitaran bulan Februari ya. Masih hibrid, tapi hibridnya masih didominasi oleh daring kayak gitu. Oke, sekarang yang Y32. Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Iya. Yuk, siapa lagi yang mau menjelaskan 32Y? Yuk, siapa? Ayo. Ayo, siapa? Yang mau menjelaskan ke teman-temannya? Ayo, keburu asar ini. Kok di Jogja sekarang udah mau asar ini? Izin menjelaskan lagi boleh, Bu? Ayo, silakan, nggak apa-apa. Untuk konfigurasi elektronnya 18AR, 4S2, 3D10, 4P2. Oke. Terus? Elektron valensinya 4, Oke, elektron valensinya 4. Terus? N-nya 4, Hmm, L-nya 1, nya 1. M-nya kotaknya 3, Hmm, S-nya plus setengah. M-nya kotaknya 3. Nilai Ya. M-nya berapa, Kak? Min 1, 0 plus 1. Ya, kalau M itu 3, min 1, 0 plus 1. Tapi nilai M-nya berapa? Dia
dia kan kotaknya ada 3 ya. Iya. Terus kemudian kita masukkan elektronnya. Elektronnya tadi 4p2 ya terakhirnya ya. 4p2. Oke, lah nanti itu kan 4p2 maksudnya itu kan 2 elektron tuh. Nah, jadinya nanti 2 elektron tuh 1 elektron masuk ke +1, 1 elektron lagi masuk ke ke 0. Nah, jadi nilai M-nya itu adalah 0 gitu. Oh, paham, Bu. Terus nilai S-nya berapa? S-nya +0,5 naik. +0,5 naik kayak gitu. Terus kalau dilihat dari golongannya, dia golongan berapa, periode berapa? Golongan 4A. Periode 4. 4. Oke. Bisa ya teman-teman semua yang lain kayak gitu. Jadinya kita mereview dulu ini materi untuk materi SMA sih terkait dengan konfigurasi elektron. Nah, minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan sifat keperiodikan dari suatu unsur terkait dengan dalam satu golongan dan satu periode gitu ya. Nah, jadi nanti harapannya teman-teman dasarnya di sini kimia dasar itu mereview dulu materi SMA yang itu nanti akan menjadi bekal teman-teman semuanya dalam masuk ke materi kimia analisis, kimia organik, ya, gitu. Karena kimia dasar itu merupakan basic ya, masih basic sekali kayak gitu. Ilmu aplikatifnya banyak sekali di biokimia. Nah, nanti kalau ada mata kuliah pilihan itu kimia tanaman obat, kimia kosmetika, nah itu nanti merupakan mata kuliah aplikatif dari kimia dasar seperti itu. Misalnya dalam hal kelarutan, nah, teman-teman bisa membuat sediaan kosmetik atau misalnya membuat melakukan penelitian dari bahan alam berdasarkan sifat kelarutan masing-masing zat aktif. Oke, berhubung materi sudah selesai ya, nanti teman-teman silakan mempelajari lagi aja sambil mereview materi dulu kayak gitu. Untuk PPT-nya sudah saya share ya. Nah, silakan teman-teman buat baca-baca ulang nggak apa-apa kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Mas semuanya. Nah, ini ada perkuliahan lagi apa enggak? Enggak ada ya. Sudah terakhir. Iya, Bu, terakhir, Bu. Oke, kuliahnya dari tadi pagi nih? Iya, dari jam 7, Bu. Aduh, matanya sakit. Saya kebanyakan depan laptop aja rasanya sakit ini. Depan laptop, depan HP ya, karena cukup melelahkan gitu ya. Lelah macam-macam, khususnya lelah mata. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi semoga kita bisa bertemu ya di kampus. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Mas Mbak? Nggak ada? Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup WA kita gitu ya, nanti bisa kita diskusikan. Oke, berhubung nggak ada pertanyaan, materi juga udah selesai, juga sudah asar juga. Mari kita akhiri perkuliahan kita di sore hari ini, sore yang mendung hari ini, dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.